هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمع الجرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pekan yang lalu kita libur ya? Ya. Libur ya? Ya. Benar gak? Seminggu. Oh seminggu, 2 pekan saya jatuhnya ya? Iya. Kan seminggunya diisi sama anak saya ini ya? Itu bocah baru belajar Bu, maafin ya. Kalau dimaafin ya alhamdulillah, nggak dimaafin ya terima aja. Apa? Oh gitu. Tapi emang begitu Bu, kalau pertama mah. Sebab saya aja waktu pertama sampai selesai gegetan juga Bu. Kata dia jawabnya gini, apa? Beda Bu, sama ibu sama santri yang lain. Kalau santri kan sama dewe, biasa gitu ya. Iya Bu. Saya kan serba salah. Pokoknya kalau sama ibu-ibu sama perempuan dia itu jauh Bu. Karena di sono di asramanya laki-laki semua. Kalau ketemu sama perempuan dia kayak semacam kaget Bu. Benar. Benar. Kalau anak yang sekolahnya kagak di pesantren ketemu perempuan biasa. Tapi kalau anak pesantren ketemu perempuan, waduh Ibu, udah kayak ngelihat bidadari baru turun Bu. Yang diketemuin ternyata Masya Allah, ini luar biasa. Sebenarnya sama Bu, saya sama dia itu sama. Saya dulu sama istri saya pertemuan pertama geget saya Bu. Benar saya. Gak percaya, bener. Asli saya. Saya itu tipe orang yang apa ya? Tidak masa kasih. Alim sama orangnya. Bener. Alim, beda gagu sama alim. Ya Allah. Kalau alim itu tidak mau melakukan keburukan kecuali kebaikan. Itu yang dilakukannya. Maka anak-anak pesantren biasanya dia tangannya tangannya kaku untuk melakukan keburukan. Matanya buta untuk melihat keburukan. Itu anak-anak pondok Bu. Karena dia nggak pernah ngelihat wadon di mana-mana. Ono 1.500 santri di pesantrennya. Berapa? Di pesantrennya? Bukan 1.500, 15.000 katanya. Karena dia itu pesantrennya terbesar Jawa Timur Ibu. Bayangin Ibu, tiap hari ke kanan laki-laki, ke kiri laki-laki, ke depan laki-laki, ke belakang laki-laki. Niat ustadznya, habibnya juga laki-laki semua Bu. Ketemu perempuan sekali-kali, wajar apa kagak tuh kalau geget Bu tuh kira? Wajar. Sama saya waktu mondok dulu Bu, jarang banget ketemu perempuan. Ketemu perempuannya pas waktu ada acara maulid gabungan doang antara putra dengan putri. Masya Allah, kayaknya kalau ngeliat perempuan tuh bener-bener Bu, perasaan itu hatinya gembira. Padahal cuma ngeliat perempuan doang Bu, nggak ngapa-ngapain itu. Tuh, bahagianya anak pondok begitu Bu. Ibu nggak ngalamin begitu ya? Makanya mondok sekarang ya. Namanya nanti pesantren lansia Ibu. Pesantren, pondok pesantren manusia lanjut usia. Nah.
Kalau anaknya udah gede, biarin. Tapi kalau anaknya masih kecil, tapi nanti namanya lansia, Bu, umur sekitar anak-anak udah pada kawin tuh. Ibu, ya. Tapi kata ibu, belum tentu umur gua nyampe. Ustaz, siapa tahu orang kemarin aja pengumuman mati ada, sekarang juga ada pengumuman mati, Ibu ya. Makanya ibu sekarang perbanyak kebaikan. Umur itu kagak ngelihat usia, umur itu kagak ngelihat tempat, umur itu kagak ngelihat apa-apa. Kalau jatahnya mati, ya mati duluan. Misalkan jatahnya jamaah duluan, maka ustadz belakangan, nggak apa-apa. Atau ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Ini saya udah ngapa-ngapain, udah ngomong aja. Masya Allah, benar-benar. Salam lagi dah, biar afdol ya. Ini yang ngaji kan sekarang ratusan orang ini, masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillahi wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya doakan selalu semoga kampung kita, berkat kita melakukan kebaikan, insya Allah kita dijadikan kampung yang santri, kampung yang islami, kampung yang penuh dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Nah, jamaah sekalian berbahagia, pada 2 pekan yang lalu kita sampai ngebahas, ini pembahasannya jarang ya, jarang disampaikan oleh para ustadz. Ustadz yang pesantrenan juga jarang, atau apalagi ustadz yang agak pesantren. Ini jarang banget nyampein begini nih. Apa? Kemarin itu terakhir ngebahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqil adami. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang pertama, manusia yang pertama, yaitu manusia namanya siapa, Bu? Adam alaihi salam. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ini. Apa? Al-babu tsalitsu fi dzikril malaikah. Bab yang bicara tentang malaikat. Bagaimana Allah menciptakan malaikat, siapa-siapa saja nama malaikat yang Allah ciptakan. Di sini kita bahas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya yakin ibu nanti akan baru tahu apa dan siapa saja yang kemudian menjadi malaikat, pemimpin-pemimpin di antara malaikat. Kan yang ibu ketahui malaikat ada berapa? Siapa aja? Jibril, Israfil, Israel, Munkar, Raqib, Malik. Ada berapa? Ada berapa? Ada rukun Islam, rukun iman. Sebutkan Pancasila. Oh, Pancasila agak nyambung ya. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, di dalam kitab ini nih dikatakan begini ya. Ini apa nih katanya? Hadirilah sholat malam. Oh iya. Ini ada yang ngetik di kolom komentar. Biarkan saja. Nih, di dalam kitab ini katakan i'lam annallaha ta'ala, ketahuilah kita semua. Jadi maksud kata pengarang itu, nih kamu ketahuin ya. Kamu tahuin nih bahwa khalaqal malaikatal kiram, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang mulia. Jadi malaikat yang mulia berarti ada malaikat yang lebih rendah daripada itu. Atau bahasanya begini, ada malaikat anak buah, ada malaikat jabatannya pemimpin. Nah ini Bu, beda malaikat. Manusia juga beda-beda. Ada manusia yang rakyat biasa, ada manusia yang pemimpin. Benar apa benar? Benar apa benar? Nih kalau kita kira-kira pemimpin apa rakyat jelata kita ini? Rakyat jelata. Pemimpin siapa pemimpin? Jokowi lagi. Jokowi udah nggak jadi presiden lagi Bu. 4 bulan kemudian udah selesai.
karena besok sudah menjadi presiden yang baru terpilih. Saya emang nggak boleh ngomongin politik di depan ibu-ibu, nggak boleh. Karena politik itu masing-masing. Tapi kita harapkan insya Allah pemimpinnya yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Jawabnya amin. Maka amin. Anies Baswedan dan Muhaimin. Ayo lo, kena. Tuh, iya kan ya? Amin. Apa Bu? Anies Baswedan, Muhaimin. Ah iya benar. Pinter. Saya emang nggak kampanye ya, nggak kampanye nggak. Gitu ya. Iya, amin. Dapat ember. Nah. Ngaji. Ngomong ember lagi. Ntar kalau ember insya Allah maulidan dapat ya. Tahu nih ada isinya apa kagak. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Kata Allah itu menciptakan malaikat yang mulia al-arba'u atau al-arba'a. Ada 4 malaikat yang mulia. Ada 4. Siapa saja malaikat yang mulia? Kata Allah. Yang pertama adalah Israfil alaihi salam. Siapa yang pertama? Israfil. Ibu tahu nggak Israfil tugasnya apa, Bu? Meniup sangkakala. Ibu pernah lihat sangkakala kayak apa bentuknya? Itu kalau akhir Desember tanggal 30 tuh Bu, banyak tuh Bu yang niup sangkakala tuh Bu tuh. Apa namanya? Trompet. Ibu baik-baik Bu, ibu malam tahun baru pada niup trompet, ntar kalau malaikat Israfil dia itu latahan, baik-baik Bu. Baik. Makanya kalau malam tahun baru jangan niup trompet. Woi dengerin deh. Apa yang ditiup Bu? Tuh mahal katanya. Padahal mah ya Allah Bu, yang tahun barunya orang Kristen, yang jualan trompetnya orang Islam. Bener Bu ya? Iya, seharusnya kalau tahun barunya Kristen, tahun barunya agama orang lain, kita jangan jualan Bu. Biarin aja, kita mah jualan nanti ketupat tuh Bu, tuh lebaran. Ketupat sayur, bener tuh. Nah, ketupatnya Bu Kimah tuh dibeli tuh Bu tuh. Nah, ya tuh. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang keduanya siapa? Wa Mikail alaihi salam. Yang keduanya adalah malaikat Mikail. Mikail apa Bu tugasnya Bu? Apa tugasnya? Memberi rezeki apa menurunkan hujan? Sama. Berarti hujan adalah rezeki. Berarti kita jarang dapat rezeki sekarang karena kita kurang hujan. Orang sudah petang lagi. Dah. Lihat dengerin apa teksnya, kalimatnya dengerin. Ulangin lagi ya nih. Kalau rizki adalah hujan, kita sekarang jarang kena hujan, berarti kita kurang rizki. Betul Bu? Karena kita kurang rizki, maka berarti kita kurang hujan. Maka coba rumput-rumput itu pada kering kerontang, apalagi di sono yang kemarin banyak rumput hijau, sekarang rumputnya sudah menguning. Kebakaran kemarin di Solan. Benar apa benar? Ini karena kita kurang rizki berupa hujan. Rizki itu banyak, tetapi yang paling utama adalah hujan. Orang ibu dapat duit kagak dapat duit bisa makan, tapi kalau kagak ada hujan bisa mati atau hidupnya seseorang. Benar apa benar Bu? Contoh nih. Ibu 15 tahun kagak kena hujan. Kira-kira nih bumi hidup apa kagak Bu? Mati ibu kita ini. 15 tahun kagak kena hujan, mati. Jangan 15 tahun, 7 tahun pernah waktu itu Indonesia Bu. Kekeringan parah luar biasa. Tanah pada retak. Kita nggak ada kesejahteraan. Makanya kalau kita minta rezeki, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami ya Allah. Jangan dipotong. Berikan rezeki kepada kami ya Allah, biar laki saya duitnya banyak. Nah, biasanya begitu. Benar nggak? Duit banyak tapi kalau kita sengsara percuma. Duit banyak tapi nggak ada yang jualan, mau makan duit, enggak? Bener apa enggak? Orang butuh air, tapi kalau nggak ada air nggak bisa ngapa-ngapain kita semuanya. Coba masak apa namanya nih?
Apa ini? Kue. Kagak ada air, bisa nggak masak bolu? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya air. Allah kasih rezeki kepada kita. Mudah-mudahan kita doa pagi hari ini hari Jumat yang berkah, yang makbul. Semoga kita turun hujan. Di Tambun udah pada turun hujan, Ibu. Kita susah. Kenapa susah? Noh, lihat di pasar induk Cibitung ada apa di depannya? Pura-pura lagi. Pura-pura gak tahu. Pasar induk Cibitung itu di depannya sono dikit dekat rel kereta ada belokan ke kiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maksud saya mau kasih tahu ternyata tempat kita belum turun hujan karena Allah kagak ridho sama tempat itu. Woi dengerin. Jadi ustadz lagi semua di sono. Ustadz mah sekali-kali ke sono juga ceramah. Ente kalau ngomong. Habis ceramah ustadz pulang. Astagfirullahaladzim. Bener-bener dah. Ada jamaah yang curiga sama gua. Nah jamaah sekalian berbahagia, itulah Mikail. Yang ketiga, siapa lagi pemimpin malaikat? Jibril alaihi salam. Jibril itu tugasnya apa, Bu? Menyampaikan wahyu. Lalu yang keempat, wa Israil. Siapa, Bu? Apa Bu tugasnya? Mencabut nyawa. Ngomong-ngomongin cabut nyawa, kita nih kampung ini dekat banget, banyak banget orang yang dicabut nyawanya, Bu kita. Baik-baik nih, baik-baik. Itu kaki pada pegel apa kagak itu? Iya ya. Itu berarti ada datang malaikat Israel. Malaikat Israel datang lagi pegangin kaki ente. Pijitin nih. Bu nih, ternyata kata guru saya, Bu. Kata guru saya, Israel itu tugasnya bukan hanya cabut nyawa, tapi ngingetin tentang kematian. Rambut uban, kemudian kaki pada pegel, badan pada sakit, napas udah pendek tuh, bebe tuh Bu, napas udah pendek tuh. Tuh. Bebe itu. Tuh. Makanya kalau misalkan kita udah ada tanda-tanda seperti itu, berarti Israel sudah dekat tuh. Tuh. Ini mah karena dia lupa sama manusia, kehidupannya bakalan tua, rambutnya yang uban dicat menjadi Masya Allah. Baik-baik tuh Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Dalam Islam itu yang dilarang adalah menggunakan cat dan berwarna hitam. Kalau yang warnanya kuning, merah, hijau di langit yang biru, ya itu boleh katanya. Tetapi ingat Bu, bukan cat, bukan apa namanya itu, bukan cat tembok, maksudnya bukan yang melapisi rambut, tetapi yang menyerap di rambut. Seperti henna, kalau henna kan menyerap di rambut, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan seperti cat rambut seperti dipakai sama artis-artis itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena dia tidak meresap ke rambut, dan ketika ibu nanti junub, misalkan habis berhubungan sama suami, ibu mandi junub, rambut ibu harus dibasuh, tetapi tidak sampai basuhannya ke rambut ibu. Dan itu tidak sah mandi junubnya. Berarti kalau nggak sah mandi junubnya, sholat ibu kagak sah, apapun yang ibu lakukan tanpa itu berarti tidak sah semuanya. Na'udzubillahimin. Tuh Bu. Lalu kemudian ada 4 tuh Bu, malaikat sebagai pemimpinnya. Ayo. Yang pertama siapa tadi Bu? Israfil. Dah. Yang kedua Mikail. Aduh, ilah. Yang ketiga Jibril. Yang keempat tuh Israel. Ingetin. Jangan utang mulu diingetin. Utang dicatetin.
Kata kitab ini, wa ja'ala fi aidihim umurul khalaiq. Kata kitab ini, Allah menjadikan bagi mereka, bagi 4 orang malaikat ini, apa? Di tangan mereka urusan makhluk-makhluk. Jadi kita urusannya ini ada di tangan 4 malaikat itu. Ini tadi urusan mati di situ, urusan rezeki di situ. 4 orang ini, 4 malaikat ini. Bukan yang lainnya, 4 orang ini. Wa tadbirul alam, dan pengaturan alam semesta juga 4 malaikat ini. Tuh, 4 malaikat inilah yang ngatur alam semesta. Kullahu, semuanya. Wa ja'ala Jibril alaihi salam sahibul wahyi, dan Allah menjadikan akan malaikat Jibril ini pemilik wahyu. Tuh, Bu. Jadi Jibril yang menyampaikan wahyu. Jadi kalau tadi Ibu bilang katanya Jibril penyampaian wahyu, ini dalilnya, Bu, ada di kitab ini. Jadi kalau ada yang nanya, misalkan, Ibu tahu nggak tugasnya malaikat Jibril? Ya, saya tahu tugasnya menyampaikan wahyu. Ibu tahu dari mana? Ibu sebut aja di kitab namanya Daqaiqul Akhbar, halaman yang keempat pada bab zikril malaikah. Bisa Bu jawabnya gitu? Oh, bisa nggak? Nah, kita ngaji kudu pinter, Bu. Kalau nggak pinter kita bahaya ini. Harus pinter. Makanya kalau ngaji diingetin. Jangan kuenya doang dimakanin. Tuh dengerin nih. Iya benar. Tapi nggak apa-apa. Ngaji sebenarnya bukan tujuan pintar, tapi ngaji tujuannya benar. Kalau ngaji pintar tujuannya banyak yang jadi ustazah. Benar apa benar, Bu? Tapi karena ngaji tujuannya benar, banyak orang yang benar setelah ngaji. Insya Allah. Tuh. Lagi pula, Bu, kalau kebanyakan ustazah pada berantem mulu, iya Bu ya. Banyakan ustaz juga sama pada berantem mulu, Ibu ya. Tahlilan aja pada berebut, gua yang tahlil, yang yasin, gitu katanya. Gua yang doa tuh, begitu. Bukan begitu, Pak? Iya kan? Iya. Bekal paling banyak ustaz, iya enggak? Mas buat ustaz. Padahal mah ustaz di rumah kagak dimakan, Bu. Lah emang gak dimakan, gimana mau makan? Udah tidur jam 11 malam, masa mau makan coba ya? Bener enggak? Yang dimakan besok, pas dimakan besok, nah udah lender. Tuh, Bu. Makanya kalau misalkan berkat buat ustadz, jangan banyak-banyak. Saya ulangin ya, jangan banyak-banyak. Tapi Astagfirullahaladzim. Saya diajarin, Bu, sama kayak saya, lo ntar ustadz, lo ntar samit, lo jangan minta amplop terjemah dosa. Nggak boleh. Ini parahnya bener. Parah luar biasa. Saya mah terus terang nih, anak sama guru saya udah patuh banget saya. Met, lo nanti kalau jadi penceramah, jadi ustadz, nggak boleh minta amplop dari jemaah dosa. Tuh. Isinya bagaimana, Ustaz? Nggak boleh juga. Dosa, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Ini muka gua serius. Dengerin. Hukumnya apa, Dok? Makanya saya nggak pernah minta dari jamaah, saya nggak pernah minta amplop, nggak pernah apa. Tapi alhamdulillah setelah saya mau pulang, itu ada panitia yang nyamperin saya. Kata panitia begini, Kiai maafin ya, ini amplopnya sedikit. Masya Allah pas saya pegang tebel. Sedikitnya aja segini, bagaimana? Banyaknya, Masya Allah. Makanya orang Kampung Selang jarang manggil saya. Karena Bu, alhamdulillah saya mah ya nggak di mana-mana, ada di mana-mana. Ya, berkah. Kenapa? Kehidupan kita kalau ngurusin umat, Allah kasih, Bu, rizqun min haitsu la yahtasib, kata Allah, rizki yang tidak disangka-sangka. Saya ngisi di Depok, saya ngisi di Bogor, saya ngisi di Sukabumi, saya ngisi di mana aja, di mana-mana saya ngisi, tapi di Selang doang agak. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomongin amplop. Amplop tipis memang tipis, amplop kalau tebal mah susah isinya ya. Tapi alhamdulillah, Bu, emang orang tua saya sudah bertekad untuk mengabdikan diri saya kepada Islam.
Tidak boleh kita untuk Islam itu kita jadikan pekerjaan nyari duit, nggak boleh ibu. Tapi kalau ada rizki dari situ kita terima, jangan kita tolak. Ada jamaah ngasih saya, Ustadz saya mohon maaf, ini saya cuma ngasih sedikit, plek aja di depan saya 10 juta, saya terima ibu. Oh. Saya mah kagak mikirin itu amplop yang 1 juta, enggak saya mikirin. Oh, udah yang 10 juta aja, saya mah gitu. Tuh, saya emang nggak usah mikirin ke sono-sono. Ustadz Tila, bu teman saya pernah cerita, saya pernah dengerin atau dia cerita ke saya cerita ke dia. Dia mah kagak pernah bu itu yang namanya mikirin amplop, gak pernah dia mah. Kata dia begitu. Karena apa? Karena amplop semua ada di manajemen saya, katanya begitu. Masya Allah. Kata saya, istri saya manajemenin saya kagak bisa dia. Itu kata istri saya, gua repot sama sekolahan begitu katanya, ngurusin TK, ngurusin SD, macam-macam. Lah saya harus gimana dong ini Mi saya kalau gini supaya ada manajemen. Gila gua kawin lagi. Kagak. Tuh, mesternya dia beda tuh. Tuh ya, jadi saya bu sama yang begitu-gituan, alhamdulillah, insya Allah saya nggak pernah makan duit sama begitu-gituan, nggak pernah. Jamaah sekalian yang berbahagia tuh ya. Jadi malaikat itu memegang urusan kita, ya. Malaikat itu mengatur alam semesta. Dan malaikat salah satunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia menyampaikan wahyu dan risalah. Makanya para nabi, rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat. Namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nih bu, ejaannya gini, Jim, Ba, Ro, Iya, Lam. Jadi dibaca Jibril gitu. Itu kalau kita orang Islam yang nyebut. Kalau orang barat bukan Jibril, bu, orang barat. Gabriel. Apa namanya? Sebenarnya mah bu nih, agama kita, agama Islam sama agama mereka itu sama sebenarnya mah. Orang Islam itu memang agama asalnya semua nabi adalah Islam. Cuma dirubah-rubah sama dia. Tadi tuh Jibril, dia bilang apa bu? Gabriel. Terus lagi apa namanya? Nabi Yusuf diganti sama dia. Namanya siapa bu? Yosef. Tuh. Nabi Ibrahim diganti sama dia. Namanya siapa bu? Abraham. Diganti. Sebenarnya mah agama dari dulu, dari zaman Adam sampai Muhammad terakhir, agamanya adalah agama Islam. Cuma dirubah-rubah doang sama dia. Banyak yang dirubah. Tuh, ada lagi yang dirubah lagi siapa? Nama Muhammad diganti jadi Mehmet. Siapa? Mehmet. Coba lihat di kitab mereka, namanya Mehmet. Tuh, baik-baik. Namanya diganti-ganti terus. Kita juga banyak sekarang ikut-ikutin. Namanya Maryam diganti Mary. Tuh. Ada nggak tuh? Ada orang kita, orang Islam, namanya pinter banget, bagus banget. Ahmad Zaki diganti Jeki. Tuh bu. Ada Jeki. Ada yang namanya Jufri. Ahmad Jufri diganti ke barat-baratan. Namanya siapa bu? Jeffrey. Tuh. Makanya ada Ustadz namanya Ustadz Jeffrey, padahal nama aslinya adalah Jupri. Tuh. Oh, baru tahu nih ya? Ngaji, makanya ngaji. Dan ngerumpi mulu, ngerumpi. Tuh. Makanya orang Islam tuh kalau banyak ngaji, insya Allah pinter bu. Kenapa orang Islam tuh pinter? Karena dia banyak ngaji. Orang Islam gimana nggak pinter bu? Jumatan ngaji kita. Bener apa bener bu? Tuh orang Islam tuh pinter gitu bu. Jumatan ngaji, malam Jumat ngaji, tahlilan. Bener nggak bu? Terus nanti malam minggu ngaji juga. Ya Allah, banyak orang Islam harusnya pintar bu, harusnya. Ini mah ngaji, pintar mah agak. Ada nggak begitu bu? Banyak. Suruh ngaji Quran, budal. Kalau ngaji jiping, mau, nggak apa-apa, ngaji jiping aja. Gitu.
Makanya saya dulu pernah ngaji Quran, Bu. Ngaji Quran pada Buddha, Bu, orang semuanya. Kalau ngaji Quran susah banget. Kira ngaji jiping pada senang orang. Nah iya, emang begitu. Tapi saya menyesuaikan sekarang, nggak usah ngaji Quran nggak apa-apa. Tapi yang dibahas adalah Al-Qur'an, sama aja, Bu. Cuma bedanya kalau sekarang saya ngejelasin, ibu ngedengerin. Kalau ngaji Quran kita baca bareng-bareng. Jadi sebenarnya nggak masalah. Ini udah jam segini, mudahan ya. Woi, baru jam 9 ya. Bener ya? Mati ya? Sama tapi sama, saya sama mati tapi sama. Ini hebat nih berarti ini. Ini jamnya dihidupkan sama malaikat Jibril aja. Sekalian berbahagia. Tuh ya. Yang kedua, malaikat Mikail alaihissalam sahibul amtor. Malaikat Mikail itu pemilik hujan. Jadi, Bu, kalau ibu jadi pawang hujan, nih minta sama siapa, Bu? Minta sama Allah melalui malaikat Mikail. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau melalui malaikat Mikail, ya Allah, turunkan hujan di kampung Selang, ya Allah. Jangan gede-gede, biar adem aja, ya Allah. Biar perumahan nggak kehujanan, nggak kebanjiran gitu. Kadang-kadang kita hujan gede, perumahan udah was-was, Ibu ya. Siapa suruh bikin rumah di sawah, kan gitu ya. Lah kita mah bikin rumah di mana kita? Di atas. Ada orang perumahan sini ada. Ada perumahan ya? Tadi kebanjiran kan? Iya, perumahan mana? Blok L. Citra Pila kebanjiran mulu ya? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jangan emosi terbawa provokasi, jangan. Orang ngambil perumahan masih untung ya. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya Bone, Citra Pila itu lebih dibanding perumahan yang lain. Citra Pila ini dia punya pila sendiri, Bu. Benar nggak? Apalagi kalau banyak air, adem banget. Saya pernah ngisi waktu itu pengajian malam minggu pas habis hujan, Bu. Alhamdulillah, dari depan kalau bisa jalan, dari belakang saya buta. Dari belakang pas turun bawah banjir juga. Lewat musola banjir, ke masjid banjir, jalan doang masjidnya alhamdulillah tinggi diuruk kagak banjir, tapi yang datang segerintil orang. Karena apa? Dia sibuk ngurusin. Oh, alhamdulillah orang Selang gak kebanjiran. Tuh bersyukur ente walaupun kontrak tinggal di Selang, ya enggak? Ada orang kontrak di Selang bersyukur, alhamdulillah gak kebanjiran, benar enggak? Nah, lagi. Alhamdulillah. Tapi insya Allah, Bu, berkat ngaji di sini, insya Allah jadi berkat besok rumahnya gak kebanjiran. Tapi rumahnya di tingkat ya. Kalau di tingkat insya Allah gak kebanjiran, insya Allah ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, wa arzak. Nah, yang berikutnya ternyata Mikail itu adalah apa? Dia pemilik rizki. Rizki kita itu yang ngatur Mikail, Ibu. Jadi Allah perintahkan kepada Mikail, lu atur itu rizki setiap makhluk-makhluk saya. Bukan hanya manusia, binatang itu diatur juga sama Mikail, Ibu. Tuh. Makanya Ibu nanti kalau misalkan itu minta dengan wasilah, tawasul. Kan kalau tawasul itu kalau orang kita ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila arwah abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Itu tawasulan namanya, Bu. Kalau tawasul kita sampai doa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Bu, gitu. Itu orang kita. Tapi kalau orang sebelah nggak begitu. Orang sebelah itu maksudnya apa? Mereka saudara-saudara kita yang ada di Wahabi, yang ada di Salafi, mereka pakai tawasulan. Dia langsung berdoa ya Allah gitu ya langsung dia. Karena mereka meyakini setiap doa itu pasti dikabul. Sama kayak kita, setiap doa pasti dikabul, cuma kita pakai perantara. Sebab gini logikanya, kalau kita pakai perantara ketemu presiden, bisa ketemu apa kagak, Bu? Ketemu pakai perantara mah. Tapi kalau nggak pakai perantara, bisa nggak ketemu presiden, Bu? Kagak bisa, susah. Logikanya begitu. Kalau kita mau ketemu presiden nih, kan kita harus ketemuin dulu itu protokol presiden. Bener nggak, Bu? Pak, saya mau ketemu sama presiden. Bisa apa kagak, kan gitu. Kalau kita tiba-tiba pengen ketemu presiden, kira-kira diomelin nggak kita tuh? Diomelin kita sama pas pampres. Siapa kamu? Jangan-jangan dia akan menyakiti presiden, bahaya, bisa ditangkap kita. Bukannya kita malah ketemu presiden, malah ketemu sama kantor polisi, kita gitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, ini udah jam 9, udah ya, jangan panjang-panjang.
Saya juga mau Jumatan, mau ya. Lah. Ya, oh iya. Ketua mana ketua? Ketua kita? Nggak hadir ya. Oh, dia pengusaha ya. Gak apa-apa Bu, ketua nggak hadir. Yang penting sehat-sehat semuanya ya. Nah, saya akan mengingatkan bahwa Maulid itu tanggal 3 Desember. Sekarang ini sudah tanggal 27 Oktober ya. Benar ya? Berarti tinggal sebulan lebih kurang Bu. Ya, sebulan lebih kita akan melaksanakan Maulid Nabi. Nah, alhamdulillah Ibu, duit pengumpulan dana sudah ada di saya sekitar 8 juta sudah ada. Banyak Ibu Yode ya? Banyak. Dari siapa itu Bu? Jamaah gua coy. Oh, emang jamaah gua di Selang doang. Kasihan deh lu. Nah, jamaah gua banyak coy ngampar. Tinggal gua telepon-teleponin doang nih. Oh, Pak Haji, saya mau Maulidan. Oke, Pak Haji, transfer aja. Oke, siap, ditransfer 30 juta. Alhamdulillah. Itu kalau kalau enggak ya enggak kan gitu. Makanya enggak pakai ini mah. Saya emang enggak pakai proposal. Saya cuma ngomong doang. Bapak-bapak, ibu-ibu sama Maulid. Saya bilang begini, mau Maulid tanggal sekian, biaya 36 juta. Alhamdulillah, Pak Haji, Bu Haji, saya udah terkumpul dana. Berapa tunggu dana? 6 juta rupiah. Wah, berarti kurang banyak Ustaz. Iya, berapa? 30 juta. Tuh. Tak apa-apa, Bu. 6 juta kumpul kemarin, sekarang udah 8 juta insyaallah. Alhamdulillah. Tuh, berarti Ibu tinggal kalau mau bantuin nih. Kalau mau bantuin ya. Ini kalau mau nih. Ini kalau mau ya. Enggak dipaksa enggak? Ini enggak dipaksa. Ditawa lagi. Sebab kenapa? Karena Maulid itu buktinya kita cinta sama Nabi. Kalau kita Maulidnya pelit banget, ya kita nggak ada buktinya cinta sama Nabi. Karena Maulid itu memperingati kelahiran Nabi, bukan kemudian kita mencari uang daripada Maulid. Kenapa? Karena saya udah mempraktekkan setiap tahun Ibu, kalau Maulid ngabisin duit kita harus dihabiskan. Kenapa? Nabi itu sering sedekah Ibu. Nabi sering sedekah. Masa kita nyari duit di Maulid? Benar apa benar Ibu? Sedekah. Saya waktu di Maulid tuh ngabisin duit, makanya ini ada sisa, bagi-bagi, habisin. Jangan disisain duit Maulid, insyaallah. Habisin kalau bisa semuanya. Kalau bisa, nombokin kita biar kita berkah kehidupannya. Amin. Di Madura Ibu, orang Maulid itu luar biasa Bu, acaranya mewah, megah, banyak banget makanan, banyak banget yang sedekah. Sampai bingung kita bawanya Ibu. Sampai orang kadang-kadang ember, lalu kemudian ada tentengannya juga. Masya Allah. Itu di Madura Bu, Jawa Timur. Kenapa mereka begitu? Karena cinta mereka sama Nabi luar biasa. Di Kampung Selang juga insya Allah besok begitu juga Bu, pengennya mah. Kalau di Kampung Selang udah pada begitu, Maulid dan pada sedekah semuanya, Masya Allah, insya Allah keberkahan Kampung Selang. Amin. Tuh Ibu, nggak ada ceritanya orang yang kaya kemudian dia pelit, nggak ada ceritanya Bu. Biasanya orang yang kaya dermawan hartanya kepada hartanya. Benar apa benar Bu? Gak ada ceritanya orang sedekah miskin, tapi banyak ceritanya orang sedekah tambah kaya. Bukan itu kan? Itu berarti orang susah. Lah cuma 5.000 pelit banget. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Ayo saya ganti pertanyaan. Duit cuma 100.000 di kantong kotak amal. Ini gara-gara kalau kotak amal nukerin duit dulu duit. Kotak amal yang aturan ditutup dibuka dulu, mana gue tukerin dulu. Masya Allah. Jangan begitu Bu. Kalau ada duit 100.000 di dompet, nggak ada lagi. Udah 100.000 masukin. Saya yakin setelah duit 100.000 Ibu masukin di kotak amal, besoknya Ibu dapat rezeki yang berlimpah-limpah. Tuh. Nah ini kalau udah dunia begini di dunia. Saya sudah pernah cerita waktu itu Bu. Duit saya cuma 5.000 di dompet hari Kamis sore. Ketika hari Kamis sore saya kasih kotak amal itu 5.000 rupiah. Waktu zaman masih bujangan ya Bu ya. Masih bujangan. Alhamdulillah Bu. Besok saya ngisi Jumatan dapat duit 200.000. Itu goceng 200.000. Coba kalau 10.000 berapa Bu? 400. Tuh. Masya Allah. Oh gitu. Iya. Dah, pokoknya bantuin buat Maulid. Insya Allah kita diganti balasan rezeki dari Allah SWT ya. Dah, tuh. Terus kemudian apa aja yang udah dipersiapkan? Coba silakan. Apa aja?
Kegiatannya lomba dulu. Oh iya, lomba. Lomba itu saya minta nanti dikerjakan, dipanitia oleh ibu-ibu semua, ya. Panitia lomba. Itu ada lomba qosidah, tuh. Lomba hadroh, ya, lomba marawis. Tuh. Ya. Tahun kemarin kita sudah mengadakan sebelum Maulid ada lomba qosidah, hadroh dan marawis. Tahun ini juga sama, kita mengadakan hadiahnya insya Allah biasa Bu, ada uang pembinaan, ada sertifikat dan trofi sebagai hadiahnya. Silakan nanti diurus itu semua untuk perlombaannya. Kalau kurang ngerti tanya-tanya sama Umi dan insya Allah sudah paham gitu. Terus kemudian untuk kepanitiaan saya bagi dua Ibu, kepanitiaan bapak-bapak dan kepanitiaan ibu-ibu. Nah kepanitiaan bapak-bapak sudah berjalan, sudah bikin proposal. Nah kepanitiaan ibu-ibu silahkan kalau mau bikin proposal, ya silahkan bikin proposal aja. Berarti untuk wilayah Selang dan sekitarnya, ya gitu. Misalkan ibu mau gimana, boleh silahkan dibentuk aja. Ibu mau nanti penceramahnya, oh iya ibu penceramahnya saya kasih tahu, udah deal ini sudah sepakat. Insya Allah Bang Kiwil pelawak kita datang nanti pas Maulid. Ya, tahu kan Kiwil ya? Tahu kan? Ya, itu Kiwil. Dia biasanya perempuan dan semua dia. Jadi, terus MC-nya juga artis pelawak Bang Fajar yang swing bibirnya itu, tahu kan? Yang nyanyinya itu, yang Islam KTP yang jadi hansip itu. Memet biasanya datang. Pokoknya yang pernah duet sama saya undang, dia insya Allah pada datang semua. Ya, jangan dikira saya ustadz kampung ya, jangan ya. Dan saya mau kemana baik kemana. Bagian bodo amat mah. Emang kalau orang sombong harus disombongin kan gitu ya. Tuh. Ustadz dilema, jangan. Udah bosen. Ustadz dilema. Sebab begini Bu, kalau Ustadz Tile yang saya undang, pertama beliau jadwalnya itu nggak seperti dulu. Beliau jadwalnya susah Ibu. Meskipun saya bisa ngutamain saya, dia nanti akan ngebatalin jadwal yang sudah ada. Kasihan Ibu. Kasihan. Misalkan saya minta nih, Ustadz, bisa nggak isi di rumah saya? Bisa, tanggal berapa? Sekian. Hubungin aja sini. Itu pasti jadwal yang itu dibatalin Bu dia. Kasihan orang yang udah manggil dia lama-lama dibatalin gara-gara saya. Zolim nggak saya? Zolim, nggak boleh. Mendingan yang selain dia. Kalau dia kosong nanti pada saat bisa datang, insya Allah gitu. Tapi kalau untuk mastiin dia nggak bisa saya, kasihan. Dia jadwalnya sekarang lagi di atas angin Ibu. Ngerti di atas angin Bu? Jadwalnya ngabrik Bu, udah susah ngitung jadwal dia Bu. Pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Makanya badannya nggak gemuk-gemuk dia Bu. Emang katanya ceramah gak capek Bu? Capek. Ceramah nih, saya di sini. Emang gak capek? Capek Bu, keringetan apa? Capek. Oh, iya, berpahala emang. Semoga dapat yang lain, amin. Apa maksudnya? Dapat barokah. Nah. Bajunya disepakati aja. Kalau mau beli baju, mangga. Kalau mau beli baju ada desainer saya. Nah. Nah, inilah kalau orang mental orang kaya begini nih. Ya, jadi memang kadang saya bilang kita kalau di Maulid harus banyak sedekah. Artinya kita berlomba-lomba gitu. Kalau saya memang juga setiap tahun memang kita sedekah gitu. Dari jamaah bantu saya juga nggak mau, saya juga harus bantu gitu. Makanya saya sudah ngelis biasanya kalau sebelum yang lain saya 2 juta, saya 3 juta ditulis nama saya. Ujeng 3 juta, Ujeng 2 juta tulis. Nanti yang lain ikutin. Terus lagi ustadz siapa lagi misalkan 200.000, nggak apa-apa 200.000 juga. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas banyak lebih bagus daripada sedikit. Ikhlas 50.000 sama ikhlas 2 juta bagusan mana? 2 juta. Banyak kan? Makanya kalau ikhlas jangan ngomong begini. Saya mah yang penting ikhlas, biarin apa gocap-gocap ya lah, jangan. Ikhlas mah harusnya begini, biarin sama ikhlas 2 juta ge daripada gocap kagak ikhlas gitu. Paham itu maksudnya? Iya kan? 2.000. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu saja
Jadi saya berharap panitia ibu-ibu kompak ya, bareng-bareng, solid, biar nanti acara kita berkah ya. Bapak-bapak kostumnya putih. Nah, boleh itu, boleh itu. Nggak, soalnya kan kalau ibu-ibu makan nanti ada yang ke dapur, ada yang sono kemari. Kalau putih takutnya pada ini ya. Putih. Kalau bapak-bapak putih motif hitam. Ya. Putih motif hitam. Tapi kalau ibu-ibu mau bikin atau mau beli, ada desainer saya. Kalau mau silahkan. Tapi mahal. Bajunya sepotong aja. Nah, baju sepotong 500.000. Ibu nggak tahu bu ya? Kalau saya pernah bikin baju sama desainer, itu sekeluarga saya, istri saya, anak-anak saya sekitar 3.200.000 ya. Jadi udah kalau gitu mah nggak usah desainer ya, maksudnya ya. Mahal. Nggak usah. Ya. Ya. Nah, yang penting maulidnya ibu ya. Baju mah nggak masalah ya, apa aja boleh, silahkan aja. Tapi kalau demi kompak panitia diseragamin aja ya. Tapi nggak harus beli, nggak harus apa, minjem boleh gitu ya. Atau yang iya, ilau ke dasar. Kalian aja pakai UKMC ke maulid. Masya Allah. Dah, itu saja ya. Ada lagi nggak pertanyaan tentang maulid nih? Ada lagi nggak? Kira? Nggak ada ya? Tapi peracara sebelum acara ya. Jadi nanti dibagi acara pra dan acaranya. Ya tergantung tampilnya apa gitu ya. Ya tampilnya apa gitu. Nah kalau misalkan nanti kan kalau kemarin kan panggungnya di depan sini, di depan TK ya. Sekarang rencananya panggungnya di sini depan rumah saya nih. Karena kan sekarang udah luas ya. Jadi kesananya masih banyak tuh. Nah saya sangat berharap jamaah Selang Cau itu tumplek sini. Ngerti nggak maksudnya? Soalnya begini. Boleh. Kalau udah khusus jangan pakai siapa aja. Mana sih omongannya tuh? Nah kalau begitu ngomong benar. Tadi khusus buat sama-sama gak bingung saya. Khusus buat siapa saja. Dari mana itu begitu? Ada kayak ngaji maulid mah umum buat siapa saja. Nah, itu maksudnya tadi ya. Maklum. Hari Minggu bu, pas banget tuh bu. Hari Minggu awal Desember. Ya, nanti ajak orang sekampung Selang Cau. Insya Allah kalau nanti orang kampung Selang Cau banyak yang datang, kita jadi tuan rumah. Jangan sampai jamaah saya dari luar-luar datang ke sini, jamaah Selangnya mana sedikit. Kalah ini kita malu bu sama orang luar. Sebab jamaah saya kan dari perumahan banyak tuh, dari Permata, dari mana-mana gitu kan. Alhamdulillah pada kesini. Kadang ada yang nanya, Ustadz, kok yang banyak yang kenal saya jamaah-jamaah kita doang? Iya. Kayaknya sibuk ibu-ibunya. Di sini mah kerja pagi pulang malam semua. Tuh. Nggak boleh ngomong jable, nggak boleh. Harusnya ada bahasa yang lebih lembut lagi. Kupu-kupu malam. Saya bahasanya lembut, dia mau parahin. Jamaah sekalian berbahagia. Nah, maksud saya begini, besok Maulidan itu ajang kita lebaran gitu. Ngerti nggak sini? Ya. Kita senang-senang di Maulid. Saya emang nggak nerima amplop dari ibu-ibu, nggak nerima amplop. Saya dari awal mengadain Maulid, saya nggak pernah nerima amplop. Istri saya ngadu sama saya, Bi, ada yang ngasih amplop, terima jangan? Jangan, saya bilang. Kalau nerima amplop, kamu berarti cari untung di Maulid, nggak boleh. Kalau mau ngasih amplop sama panitia, panitianya ada. Benar serius. Duitnya buat panitia maulid, buat acara lagi. Bukan buat saya. Saya mau udah digaji sama Allah. Kalau ngisi maulid mana-mana saya dikasih, iya nggak? Udah jangan pakai begitu. Saya bukan cari untung di maulid. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah cari untung di maulid.
Saya cari keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan selepas maulid ini kita hidupnya barokah. Kalau hidupnya berkah Bu nih, hidupnya berkah. Suami kita jadi soleh, tubuh berkah itu. Kalau hidupnya berkah Bu, anak kita jadi soleh-soleha, gampang dirawatnya Bu, gampang diurusnya. Anak-anak kita cita-citanya mudah, tercapai semuanya. Tubuh kalau hidup kita berkah. Tapi kalau kita cuma kaya, hidupnya nggak berkah, banyak anak kita yang nggak jadi apa-apa Bu. Benar Pak, benar Bu? Tuh, makanya kita minta keberkahan. Saya bilang sama istri saya, jangan diterima amplop dari jamaah, ulangin. Biar jadi panitia saja itu duitnya, biar nggak apa-apa. Nanti panitia akan menggunakan uang itu untuk acara ini, biar acara ini berkah semuanya. Begitu Ibu harus. Dengan ya? Hah? Pohon duitnya. Saya tuh udah ngarepin duit dia. Ya, jadi setiap tahun kita ada namanya syajaratun nuqud Ibu. Syajarah itu pohon, nuqud itu artinya duit. Berarti syajaratun nuqud artinya adalah pohon duit. Saya setiap tahun bikin pohon duit ya. Ya. Tapi jangan pada berebut, ntar yang hamil lahir di situ lagi. Enggak ada. Iya. Emang mental orang kaya begitu. Nah, jadi besok insya Allah saya minta sama Ibu biar semangat panitia maulidnya ya. Dah, itu saja, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadzal jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min as-suhada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashya'il mardudin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya Rabbi, pada kumpul kami pagi hari ini di musala ini ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, berikan ilmu darimu ya Allah, biar kami menjadi orang-orang yang soleh dengan ilmu dan amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami punya cita-cita yang besar ya Allah untuk acara maulid nanti di 3 Desember pagi ya Allah. Sukseskanlah acara maulid kami ini ya Allah, dan jadikanlah, takdirkanlah kami menjadi orang-orang yang nanti di akhiratnya mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu ya Allah, mendapatkan pertolongan dari Nabi-Mu ya Allah, sehingga kami selamat pada hari kiamat dan kami dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.